Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 21002060 dari kelompok 2 mata kuliah Dasar-Dasar Pengembangan Organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang berjudul Faktor-faktor Pengembangan Organisasi, di mana materi ini terdiri dari tiga submateri, yaitu yang pertama faktor internal pengembangan organisasi, yang kedua faktor eksternal pengembangan organisasi, dan yang terakhir faktor penyebab kegagalan pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu faktor internal. Menurut Robbins tahun 2006, faktor faktor dan alasan mengapa suatu organisasi melakukan perubahan yaitu yang pertama itu persaingan. Dalam hal ini, pesaing-pesaing organisasi dapat datang dari arah mana saja dan dalam bentuk apapun. Tingkat persaingan yang tinggi memaksa suatu organisasi harus bisa bertahan. Faktor yang kedua yaitu perubahan ekonomi. Perubahan dalam ekonomi merupakan kondisi perekonomian yang berubah-ubah, dan perubahan dapat terjadi baik secara nasional maupun perubahan secara internasional, dan perubahan dalam bentuk ekonomi tidak dapat diprediksikan seperti yang terjadi saat sekarang ini. Faktor yang ketiga yaitu perubahan teknologi, merupakan salah satu pendukung utama dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Dengan perubahan teknologi, organisasi harus selalu paham dan mengikuti perubahan tersebut dalam rangka mengatasi persaingan. Yang keempat yaitu faktor perubahan sosial, merupakan perubahan keadaan sosial di suatu tempat atau perubahan ini disebut dengan tren sosial. Yang terakhir yaitu perubahan politik, merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan perubahan dalam organisasi, dan organisasi tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan politik di mana organisasi itu berada. In addition, some other internal factors that drive organizational development are, first, the size and age of the organization. Ukuran dan ukuran dan usia organisasi adalah faktor terpenting dari struktur organisasi di sebagian besar organisasi. Faktor yang kedua yaitu the strategy. Perubahan yang signifikan dalam strategi juga menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi. Struktur organisasi dalam format baru yang akan memungkinkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Faktor yang ketiga yaitu the location of organization, merupakan faktor penting yang memengaruhi struktur organisasi, terutama dalam sistem yang besar, jika tersebar di beberapa lokasi. Dalam hal ini perlu menerapkan metode teritorial, tetapi juga bentuk-bentuk lain struktur untuk unit-unit organisasi yang dialokasi sedemikian rupa. Yang keempat yaitu the stage of the development of organization. Tahap perkembangan sebagai faktor struktur organisasi merupakan berdasarkan teori siklus hidup yang menurutnya organisasi akan melalui berbagai tahap perkembangan dan transisi dari satu fase ke fase yang lainnya. Yang terakhir yaitu the ownership status of the organization. Ini menyebabkan terjadinya restrukturisasi organisasi. Dengan cara ini, kepemilikan status organisasi atau perubahan struktur kepemilikan menciptakan suatu kebutuhan untuk perubahan struktur organisasi. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor penyebab perubahan yang berasal dari luar atau dari lingkungan. Menurut Hussey tahun 2006 ada 6 faktor eksternal, yaitu yang pertama technological change.
Yang kedua, competition is getting more intensive and becoming more global. Yang ketiga, customers are getting more and more demands. Yang keempat, country demographic profiles are changing. Yang kelima, privatization, dan yang terakhir yaitu shareholder demand more value. Sedangkan menu dalam buku Dasar-Dasar Pengembangan Organisasi karya Profesor Rusdinal dan Bapak Hadi Afriansyah ada 6 faktor eksternal, yaitu yang pertama teknologi. Merupakan hal yang selalu berkembang tanpa henti dan sebagai pengguna harus terus mengikuti perkembangan tersebut agar tidak ketinggalan. Begitu juga dengan organisasi, yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya, organisasi pasti membutuhkan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, faktor politik. Apabila ada perubahan politik dalam suatu organisasi, maka organisasi harus mengikuti perubahan tersebut. Yang ketiga, faktor pendidikan. Organisasi-organisasi yang membutuhkan tenaga kerja profesional yang memiliki keahlian cenderung lebih memilih untuk merekrut anggota dengan klasifikasi akademik atau pendidikan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat yaitu ekonomi. Kondisi perekonomian yang bersifat dinamis serta tidak dapat diprediksi akan memengaruhi perubahan dalam suatu organisasi. Yang kelima yaitu sosial. Perubahan keadaan sosial pada suatu masyarakat yang berada di sekitar organisasi tertentu akan memengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu faktor budaya, adalah nilai yang hidup dan muncul dalam masyarakat sehingga menjadi kebiasaan karena menjadi pola kehidupan yang terus diulang. Selanjutnya ada faktor penyebab kegagalan pengembangan organisasi. The factors of that cause the failure of change in organization are: first, extensive change. Yang kedua, manager do not know the principle of organizational change. Yang ketiga, seeking quick solution to change. Yang keempat, aspects of leadership and culture in organization. And the last, human aspect of the change. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.